Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, kembali lagi kita melanjutkan tentang pelajaran di buku Atlas Wali Songo ya, karya Pak Agus Sunyoto. Beliau adalah sejarawan Nusantara. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari Islam itu datang di abad ke-7, namun tidak bisa berkembang sebagaimana di abad ke-14 akhir, abad 15 yang dibawa oleh para wali songo. Sebabnya adalah karena ada sistem kasta yang berlaku, di mana orang asing, kemudian juga pedagang itu kastanya rendah, sehingga para pedagang yang membawa Islam ke Nusantara di abad ke-7 itu tidak begitu dipercaya oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Yang kedua sebabnya adalah karena di masyarakat Jawa sudah memeluk agama sendiri. Jadi di Jawa pada waktu itu ada Hindu, Buddha, kemudian ada lagi ternyata menurut Pak Agus Sunyoto agama kuno Jawa yang disebut dengan agama Kapitayan. Jadi menurut Pak Agus Sunyoto agama Hindu Buddha ini hanya dipeluk oleh masyarakat sekitar kerajaan atau keraton, sementara mayoritas masyarakat Jawa beragama Kapitayan. Ini banyak sekali yang belum tahu, utamanya kita dulu yang belajar sejarah di sekolah-sekolah, sejarah ini belum terungkap ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mendiskusikan apa itu agama Kapitayan. Jadi agama Kapitayan itu usianya di Jawa itu jauh sebelum Hindu Buddha. Bahkan dikatakan agama Kapitayan ini adalah agama tertua di tanah Jawa. Mungkin ada beberapa versi ya, tapi kita merujuk pada penjelasan beliau. Jadi agama Kapitayan itu adalah agama tauhid orang Jawa kuno. Jadi Tuhannya orang Kapitayan itu disebut dengan Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kosong, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa diraba, tidak bisa diapa-apakan dengan istilah tan keno kiniro tan kinoyo ngopo. Jadi itu sebetulnya mirip sekali dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Jadi ajaran tauhid Islam itu disebut Tuhannya orang Islam itu adalah laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diapa-apakan atau abstrak ya, tidak menyerupai sesuatu apapun, tidak diserupai oleh sesuatu apapun. Ini sangat mirip sekali dengan tauhid dalam ajaran Islam. Kemudian menurut Pak Agus Sunyoto juga dikatakan bahwa orang Kapitayan itu mempunyai satu ritual yang namanya sembahyang. Hyang itu adalah Tuhan, jadi sembahyang adalah menyembah kepada Tuhan, yang oleh Wali Songo ketika menyebarkan ajaran Islam itu diadopsi menjadi satu ritual yang namanya sholat, sehingga orang dulu menyebut sholat itu dengan kata sembahyang gitu. Yang kedua, orang Kapitayan itu juga mempunyai tempat ibadah yang namanya adalah langgar. Langgar itu kalau saya waktu kecil itu masih banyak di desa-desa, itu ada satu tempat semacam segi empat ya, kemudian di tengahnya itu ada ruang kosong yang biasanya dijadikan untuk pengimaman sebagai simbol untuk menyembah sesuatu yang abstrak itu, yang kosong, yang suwung itu. Jadi langgar ini kemudian diadopsi lagi oleh para wali pada waktu itu menjadi tempat untuk sholatnya orang Muslim. Jadi mirip-mirip dengan ajaran Islam ya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Nah, oleh karena itu agama Kapitayan ini oleh orang-orang Barat sering disalahartikan atau mereka sengaja untuk merubah maknanya dengan istilah animisme, dinamisme. Jadi di sekolah dulu kita belajar diajarkan dengan istilah animisme, dinamisme ya.
orang Nusantara dulu disebut menyembah roh-roh atau menyembah benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Padahal tidak seperti itu. Orang Jawa itu sangat spiritualis dan bertauhid, terbukti dengan agama Kapitayan yang dipeluk oleh mayoritas orang-orang Jawa pada waktu itu. Kemudian gerakan dari sembahyang yang dijelaskan oleh Pak Agus Sunyoto itu ada yang namanya tulajek, yaitu berdiri tegap dengan sikap swadikep katanya, bersedekap, mirip seperti gerakan sholat. Kemudian ada tungkul itu gerakan seperti rukuk. Kemudian ada tondem itu gerakan seperti sujud. Lalu ada juga gerakan tulungkup, gerakan duduk ya di atas kaki atau tumit. Itu mirip-mirip dengan ajaran agama Islam, sehingga hal-hal yang demikian ini dilihat dan dibaca oleh para wali, kok ada kemiripan dengan ajaran Islam, sehingga pada waktu itu di abad ke-14-15 ajaran Wali Songo ini dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa, dan hanya dalam waktu kurang lebih puluhan tahun, yang saya ketahui sekitar 50 tahun saja, itu masyarakat Jawa mayoritas bersyahadat ya, dan masuk Islam secara massal. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.